Jadi kita lagi ngumpulin aset, bekal, waktunya makin habis. Satu kabar buruk lagi, Bu. Setiap kita ibadah belum tentu keterima. Ya nggak? Kadang niatnya salah. Sholat duha rajin amat, iya lagi ada mertua. Kan nggak enak. Padahal kan harusnya niatnya apa tadi? Tadi kan Al-Baqarah ayat 5 harusnya ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Maka biasalah kumpulin amal, waktunya sekalinya kita beramal belum tentu keterima. Sekalinya bikin dosa, malaikat nggak pernah lupa nyatet. Coba repot nggak tuh? Tapi kadang masih pede bakal ke surga. Kadang dengan pedenya waktu gibahin orang, nerakanya belah mana ya kok orang kayak gitu. Ajib amat tabiwir. Ya Allah. Udahlah ya. Allah maha baik tapi ya. Kita tahu kalau berbuat buruk ke 1000 orang, berbuat 1000 kesalahan, mohon maaf, ke manusia kita berbuat 1000 kebaikan, dia bisa lupa gara-gara sekali kita salah. Papa mah nggak pernah peduli. Ya. Seolah ibu tiap hari dicambuk gitu. Ya. Dan kalau ke Allah kita berbuat 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya kuasa untuk ngampunin 1000 dosa selainnya. Ya. Ya tadi makanya perbanyak amal teh, kita berharap ada satu aja yang Allah terima amal kita itu. Nah, cara terbaik untuk supaya amalnya diterima, ikhlas. Ikhlas itu niatnya udah melurus. Nanti bedakan dengan ridho ya, Bu, jangan ketukar. Ibu kecopetan, harus ikhlas atau harus ridho? Nah ini dia, ulangi berarti pertanyaan selanjutnya. Tadi pagi misalkan ibu sholat duha, harus ikhlas lillahi ta'ala atau ridho lillahi ta'ala? Nah, jangan ketukar ya gini. Ridho itu dalam menerima takdir. Aduh aku kecopetan, dasar maling kurang ajar. Memang kalau soleh kan gak akan nyolong, ya. Jadi daripada sibuk pikirin si malingnya, dia lebih sibuk mikirin, ya Allah yang bawa dompet banyak, bisa-bisanya aku yang jadi korban. Mungkin ada dosa yang mengundangnya, jadi dia sibuk tobat, ridho dia terimanya. Ikhlas itu bukan dalam terima takdir, tapi dalam urusan ibadah murni hanya untuk Allah. Makanya memang kadang kurang tepat ketika terus kamu ketipu gimana? Saya mau udah ikhlas. Nah itu lebih tepatnya sebetulnya ridho. Karena ikhlas itu tadi dalam urusan sholat, bukan karena ada orang, tapi karena Allah aja. Nolongin orang bukan supaya nanti dia balas budi, tapi karena disuruh Allah aja berbuat baik. Itu ikhlas. Dan yang paling besar pahalanya adalah yang paling ikhlas. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyebutkan, ini imam besar, hafal Quran, kitabnya banyak, tapi beliau nyebut kalau suatu saat aku berhasil masuk surga, mungkin bukan karena kitab-kitabku, tapi karena pernah ada seekor lalat jatuh ke botol tintanya, kehausan, lalu akhirnya dilapin, dikeringin sampai dia bisa terbang lagi lalatnya. Pahalanya nyelamatin lalat segede apa sih, Bu? Tapi karena nggak ada yang muji, nggak ada yang minta foto, maka bisa jadi itu lebih mudah buat ikhlas kan? Iya. Jadi perbanyak amalan dan seikhlas mungkin, bismillah. Ya, bismillah. Karena itu caranya untuk jadi besar dan keterima. Selain dengan cara itu sulit. Gini, ada yang suka susu sapi murni? Bagi yang suka, contoh, kalau mohon maaf ya, punten, kalau susu sapi murninya dicampur sama sapinya 1 sendok mau? Setengah sendok deh. Sendoknya sendok teh deh. Dikocek deh, gak akan kelihatan. Masih gak mau? Berarti kita aja sukanya yang murni. Masa kita ke ibadah ke Allah niatnya gak murni? Sekalian biar dipuji orang, biar dianggap baik.
Aduh. Apa cirinya kalau dia nggak ikhlas? Ya gitu. Akan sangat berbeda ketika dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Ya. Jadi kalau masih ada dengar omongan orang kayak gini, saya udah malas bantuin dia lagi. Kacang lupa kulit. Dulu saya bantu, mana? Nggak ada balas budinya sama sekali. Ngucap terima kasih aja enggak. Ayo, mau tuker? Dibikin mulut satu dunia berterima kasih kepada dia, tapi Allah nggak ridho. Ayo, mau? Emang laku tuh mulut orang? Itu ujian itu teh. Ya kita ibu ada orang nih, ada laki-laki berkata ke ibu, "Bu, I love you." Emang ibu langsung percaya? Buktiin dulu dong. Samudra ku seberangi, gunung kan ku daki, tapi kenapa kemarin gak datang? Karena kan gerimis. Gila, samudra diseberangi gerimis gak datang. Bullshit kan? Omong kosong kan? Terus kita berkata, ya Allah aku udah jadi hamba yang ikhlas, tapi gak pernah diuji nolongin orang. Terus orang yang dia tolong gak balas budi. Kitanya ngambek. Berarti buat apa kita berbuat baik? Dan kalau nggak ikhlas, capek sendiri hidupnya, Bu. Capek, serius. Orang mau berbuat baik udah dicatat jadi pahala sama malaikat. Cuman gara-gara ada satu orang yang nggak muji, yang komen 100, yang 99 muji, cuman ada satu yang julid, akun bodong itu juga, ya. Tapi kepikiran, kenapa ya dia nggak suka aku? Udahlah. Mau ditukar satu dunia cinta Allah benci juga kita yang repot. Mulut orang mah gitu aja, Bu. Ibu dikatain monyong, emang mulut ibu langsung mancung? Enggak. Malah mulut dia yang harus mancung. Karena sulit ngomong monyong gak majuin bibir tuh sulit, Bu. Coba, Bu, ngomong monyong tanpa majuin bibir. Susah, nggak bisa. Ibu dibilang cantik, awet muda. Emang umur ibu di KTP? Iya betulan ngurang kok. Enggak. Nggak bisa bohong ini, Bu. Kisut ya. Bahasa kerennya mah wrinkle, ya. Ya, nggak bisa bohong. Mau diserumin, ibu mau tidurnya direndam pakai serum juga, Bu. Anti aging enggak, Bu, nggak bisa. Makanya yang cantik kan, makanya cantik hatinya, cielah, ya. Inner beauty. Ayah, ya. Nggak bisa bohong. Makanya kan yang ada kan mungkin orang yang mungkin dia tidak cantik, hidungnya nggak mancung kayak perosotan TK, ya. Yang lain mah tinggi, putih, langsing, wah kayak bihun, ya. Tapi baik hatinya gitu, orang gak enak gitu ngelihatnya. Coba tinggi, putih, langsing kayak bihun, ya. Tapi mukanya selalu gini, kesel wae hidupnya teh, gampang kesel, dikit-dikit kesel hidupnya. Seneng nggak temenan namanya kayak gitu? Mau ngajak ngobrol kayak takut tuh, takut dibentak. Jadi jangan ngambek wae, bangun tidur kesel. Badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Hiperbola. Keluar kamar lapar. Bi, ayo sarapan naon, Bi? Nasi kuning yang di depan, Bu. Yang di depan teh ya. Kuningnya ge pucat. Nah, hina weh. Dagangan orang, tapi pelan-pelan dia cemilin abis. Ya Allah. Ibu kalau nanti suatu saat umroh ya, atau yang ada yang udah pernah umroh, pasti akan ngelihat ada aja orang yang marah-marah di sana. Hotel apa nih? Apaan nih makanannya kayak gini? Dihina itu makanan, tapi tetap dibungkus dibawa ke kamar. Ya Allah, itu Masjidil Haram depan mata, Bu. Sholat di situ pahalanya 100.000 kali lipat. Kita sholat seumur hidup di Indonesia belum tentu pahalanya segede sholat di situ. Masih ngambek, ya. Keluar rumah kerja macet, ngambek.
amit Bogor macetnya. Di luar negeri gak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Paling lihat di Google. Nyampe kantor pada berisik, ngambek. Bisa pada diem gak sih? Pala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan di kantor, kan repot harus ngepelin darahnya. Perbola. Jangan ngambek wae. Kata dok, ada pernah baca artikel gini. Tersenyum itu menggunakan 6-7 otot wajah. Ngambek, cemberut itu menggunakan 13 otot wajah. Cepet tua nanti. Kieu. Naon? Orang kalau kata mami saya kayak pantat ayam katanya. Bu, pegel nggak gini terus, Bu? Pegel nggak? Si ibu langsung mengamalkan ini ya, otot wajah ketawa. Pegel nggak? Dilihatnya nggak enak, ya. Udahlah. Orang muji juga kadang ada maunya. Ibu, usianya berapa sih? Kayak awet muda banget. Si Koko bisa aja. Aku udah 42 tahu kok. Kok kayak 41,5 sih? Lumayan ya, 6 bulan. Lumayan. Saya zaman sekolah cukur kumir. Ya itu ya. Ya kan tunggu kiris juga ada kan. Lucu juga yang itu ya. Cukur kumir. Udahlah, yang penting ibu ngerti lah. Ya. Begitu nyampe sekolah, wih, cukur kumir, bro. Iya. Kelihatan 4 menit lebih muda, bro. Ya, lumayan lah 4 menit. Ada cukur kumir, ada tunggu kiris, ada ujang kedu. Tahu nggak ujang kedu? Udang keju. Tapi ketukar hurufnya. Iya. Ya, padahal bukan kuis komunikata ya. Cukus kumir maksudnya apa? Tuh kan udah pada pinter ibu mah ya. Jadi jangan ngambek wae. Nanti teh sholat ngelihat sajadah ada gambar Ka'bahnya, tiba-tiba teh nunjuk. Waktu itu saya sholat di sini nih, nggak ada yang nanya, Bu. Pengen pengumuman, we udah pernah ke sana. Nemenin anak ke safari. Gajahnya lucu ya, gajahnya kayak lambang ITB. Ibu tahu suami saya lulusan ITB? Pengumuman. Ucing lewat ucing. Kucingnya seperti singa ya. Jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, nggak nyambung. Terserah dia ya. Maaf ya Pak, ibu-ibu mah biar nggak ngantuk ya. Bu, jangan ngambek wae. Ya. Nikmati ya Allah, belajar ikhlas, lega. Udahlah, tidak ada yang berat di hidup ini. Yang berat itu kalau tidak ditolong Allah. Agim pernah cerita gini ya. Ada bapak-bapak 70 lebih dan badannya masih bugar, masih bisa lari, olahraga. Kan akhirnya ditanya kan, Pak, apa tips dan triknya bisa tetap bugar, awet muda kayak begini, udah umur segini masih fit lah? Dijawab, satu aja, saya emang gak suka berdebat. Iya, itu doang Pak. Makan? Nggak dijaga. Tidur? Ya segantuknya. Saya nggak percaya Pak. Mana ada orang cuman sekedar nggak berdebat, makan nggak dijaga, tidur nggak dijaga, badan bisa fit kayak gini. Saya nggak percaya Pak. Iya, saya setuju. Udah dibilang nggak mau berdebat. Dah, setuju. Ya. Udah tuh diributin. Wah, tadi malam bola seru. Andai aja nembaknya gini. Tapi harusnya dia yang main. Berantem, orang bolanya udah lewat, Bu. Gak akan berubah itu skornya. Tahu-tahu abis waktu. Zuhur jadi 5:30. Parah banget berarti. Asar 5:30 maksudnya. Udahlah, ringan hidup ini. Kalau tujuannya Allah.
Ya, pahit tapi kok betul pahit, iya. Tapi demi Allah nggak ada yang sia-sia. Bisa jadi kita bisa nyampe surganya Allah nanti justru bukan karena sholat kita, tapi karena sabarnya ibu ngadepin hidup di dunia. Bisa jadi adik-adik ini nanti dapat kesuksesan mungkin bukan karena kalian yang hebat, tapi karena doa ibu kalian atau sabarnya orang tua kalian dulu. Ya, berapa banyak orang tua yang zaman dulu rela jungkir balik demi anaknya bisa sekolah, tapi yang nikmatin kebaikannya siapa? Kadang anaknya. Misalkan suatu saat ibu berbuat baik, Bu, terus ada suara dari langit, nah amalan yang ini diterima nih, mau minta balasan apa? Mau dibalasnya ke ibu atau nanti buat anak ibu? Pilih buat siapa? Anak tuh kan, orang tua mah sayang buat anak, ya. Dan kadang kita nggak selalu ngelihat balasan dari apa yang kita perjuangkan, tapi kan tadi jadi amal soleh. Ibu sedekah bangun masjid, masjidnya belum jadi, kitanya meninggal duluan. Nanti di hari akhir dapat buku catatan amal. Pas dibuka, kenapa yang sedekah masjid nggak tercatat? Protes. Kan tidak mungkin dijawabnya kayak gini. Ya kan masjidnya belum jadi, Bu, jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Nggak gitu konsepnya. Ya. Tetap dapat dia. Duit masih di kantong, masjid belum jadi, hati udah niat, udah jadi pahala. Pahala niat memang. Tapi kalau dilakuin lebih besar lagi pahala perbuatan. Ya.